Oke, rekan-rekan, tema kita siang hari ini adalah So Kiss Me. Ya, bukan itu ya, temanya uh, bukan peluk ya, tapi ciumlah aku, bukan itu ya temanya, tetapi change your little part of the world ya. Ubahlah bagian kecil dari hidup kamu. Nah, kita nanti akan coba lihat-lihat bagian mana dari hidup kita sekarang ini. Bagian kecil itu kita sebenarnya menyebut bagian mana ya dari hidup kita, dan kira-kira bagian mana yang bisa kita ubah, terutama setelah kita hampir 1 tahun ada di Sanata Dharma ya teman-teman. Kita akan pelan-pelan masuk pada tema ini. Nah, saya akan menggunakan bukunya Chris Lowney yang judulnya adalah Habitus-Habitus Baru untuk Hidup Orang Muda ya. Nah, saya mengambil bagian yang menurut saya penting banget buat kalian, yaitu change your little part of the world. Nah, kita sering mendengar ya, change the world. Salah satu ungkapan yang sangat terkenal dari Steve Jobs, seorang yang pernah menduduki posisi CEO di Apple. Beliau sudah wafat sekarang ini. Tetapi kata-kata change the world itu sangat populer, dan sekarang ini mungkin kalau kalian ikut, apalagi yang baru saja pulang dari LKTM ya, pasti dapat mantra-mantra ya, change the world ya, ubahlah dunia. Nah, kita mau lebih modest teman-teman, change your little part of the world ya. Kita ubah aja bagian dari dunia kita yang kecil, kita ubah sebagian menjadi lebih baik ya. Nah, ternyata tidak gampang loh untuk mengubah diri kita, untuk menjadi bagian dari diri kita, menjadi bagian dari perubahan, karena seringkali di dalam diri kita ada inner demon. In the dark and the light, the good and the evil, which will you choose? Di antara pilihan menjadi baik, menjadi buruk, benar, salah, kita pilih yang mana, guys? Sisi which itu seringkali ada loh di dalam kita. Nah, nanti kita mau tanya-tanya pada kalian ya. Which kalian itu seberapa besar sih? Lebih besar mana sih antara kekuatan dan kebaikan dalam dirimu dengan kekuatan jahat dalam dirimu? Take a bite. Your turn, Alicia. In the good and the evil, which will you choose? Menjadi baik, menjadi jahat, mana yang kita pilih? Dan jangan lupa, apel yang sama akan saya tawarkan kepada kalian. Liana, mau menjadi orang baik, menjadi orang jahat? Mbak Lucia Ari, mau menjadi orang baik atau menjadi orang jahat? Your destiny will be chosen by another. Nasib hidupmu akan dipilihkan oleh orang yang lain. Only choose left or right. Louder. Right. Who's right? My right. Take a bite. Man, you know why they say the beauty's only skin deep? They're all rotten to the core.
Okay, well, that was horrific. And the witch was turned into a cockroach. So we're going to have to talk to them. I mean, I was scared to death. I mean, I'd quite like to see what else was going to happen I'm with you. in the future. Alicia, what do you think? I thought the act was actually brilliant. David, I thought kick this off with a yes. It's a yes for me. We want to see you in the next round. I don't know how you did that. Maybe we'll see you in the finals. Congratulations. Oh, doesn't come back, didn't she? So terrifying. Oke, rekan-rekan, yang horor tidak hanya KKN di Desa Penari, tapi juga seringkali di dalam diri kita ada sisi horor juga ya, teman-teman. Oke, silahkan Mbak Lucia Ari, biar tidak horor ya, melihat tayangan tadi, silahkan dibaca Mbak Lucia Ari. I had to become free from that inner being to be free for a higher purpose. It's for us needs the freedom to purpose what matters. But to get free, we have to give up the bits or inner demons holding us back. Oke, I had to become free from that inner baggage. Inner baggage itu sesuatu yang paling gampang lah, terutama kalau kalian pernah naik pesawat ya. Kalian pernah memasukkan barang ke bagasi, dan semakin bagasinya itu besar ya, dan overweight itu biasanya mulai membebani kita ya. Sejak dari rumah bawanya kerepotan, di airport kadang-kadang kedenda, dan seterusnya karena terlalu berat ya. Maka kita harus bebas dari inner baggage ya, apalagi kalau hal-hal yang membebani itu ada di dalam diri kita untuk tujuan hidup yang lebih tinggi ya. Setiap dari kita memerlukan kebebasan untuk meraih atau mengejar hal-hal yang kita pandang bermakna. Untuk bisa bebas, kita harus give up ya, kita harus tidak dibebani lagi ya oleh baggage atau oleh hal-hal yang jahat di dalam diri kita yang seringkali menghalangi kita ya. Oke, Mbak Lucia Ari. Kalau kamu lihat gambar di sampingnya, Mbak Lucia Ari yang mana ya? Yang kiri atau yang kanan? Mbak Lucia Ari, ini bukan di Desa Penari ya, jadi tidak perlu diamnya lama-lama. Lebih gampang melihat Mbak Lucia Ari di gambar kiri atau di gambar kanan? Pripun Romo? Mbak Lucia Ari lebih gampang melihat dirimu dalam sosok yang cute atau sosok yang horrific ini ya, yang mengerikan ini? Kayaknya yang lebih kejahat deh Romo. Oke, kok bisa gitu sih Mbak? Padahal aku melihat diri kamu ke sosok yang cute itu ya, saya malah kaget ya Mbak Lucia Ari kok malah melihat dirimu sebagai yang sipit hitam ini ya Mbak Ari? Karena ya saya merasa bahwa saya diri itu masih ya belum baik lah Romo, masih banyak jahatnya. Oke, bahwa di dalam diri kita itu ada sisi baik dan sisi yang jahat ya, sisi yang demon sama sisi yang angel ya. Nanti kalau kalian pernah nonton filmnya ya, Angel and Demon ya, kita akan melihat dua sisi kita. Kalau dalam psikologi nanti teman-teman akan melihat tokoh yang juga sudah sering difilmkan, yaitu Frankenstein ya, bahwa di dalam diri manusia itu ternyata ada sisi yang kadang-kadang kurang kita kenali, padahal itu seringkali
paling sering mendominasi diri kita ya. Oke, Suster Liana dengan suster berpakaian putih kayak gitu, kebayang nggak sih suster misalnya suster melihat diri suster, saya kayaknya yang hitam deh Romo. Pernah kebayang nggak sih Sus? Pernah Romo. Oke, pada momen apa sih suster merasa di dalam diriku juga ada sisi yang seringkali perlu saya taklukkan, ya, saya jinakkan, terutama nanti kalau kalian ikut latihan rohani ya, mudah-mudahan nanti kalian kembali pada ritme yang kurang lebih normal nanti pada tahun akademik yang baru ya, sehingga kalian nanti pernah mengalami retret ya. Dan salah satu tujuan latihan rohani adalah menaklukkan diri kita ya, terutama dari hal-hal tak teratur yang seringkali itu ternyata lebih menggerakkan diri kita daripada hal-hal teratur dalam diri kita. Oke, suster. Kok bisa-bisanya suster melihat suster itu pada sosok yang hitam ini, suster? Tidak pada anak kecil yang super cute ini? Itu dua-duanya ada sih Romo. Hanya kalau Romo tanya tentang situasi di mana saya di sisi hitam ini, pernah juga gitu Romo. Ya, kalau saya juga sedang marah ya, cenderung marahnya sampai emosinya meluap gitu Romo. Oke, sampai sungut-sungutnya keluar ya. Iya Romo. Merahnya, dan tiba-tiba kita jadi wajahnya hitam ya. Oke, rekan-rekan, dan dalam bingkai itu kita sebenarnya menyelenggarakan FCH ya. Kita ingin mengolah diri kita, dan ada banyak loh orang yang sungguh-sungguh mengolah dirinya sehingga dia menjadi tersedia untuk menjadi sosok yang seperti contohnya mas-mas ini ya, yang bisa masuk ke dalam kotak, teman-teman. I can't watch it already. I can't watch it. Luas ya, masnya. You don't like to see it? No, makes me bones hurt. Olah diri itu kadang-kadang sakit ya guys. Tapi itu jernih, biar sisi hitam kita itu semakin hilang, dan bagian yang putih dari diri kita semakin kelihatan. Oke, yang nonton aja, aduh, kalau badan saya ditekuk-tekuk gimana ya? Nah, teman-teman, mengolah diri itu kurang lebih ya seperti sang konsorsionis itu ya, yang melekuk-lekukkan tubuhnya. Oke, Suster Liana, mari kita bangkitkan teman-teman kita yang kameranya belum nyala. Silahkan Suster pilih salah satu. Pupuk Romo. Oke, silahkan yang sudah disebut oleh Suster. Sambil diketik Suster, biar teman kamu yang mungkin jaringan audionya tidak terlalu baik bisa membaca nama mereka. Iya Romo. Oke, Putri. Ya, gimana Put?
melihat tayangan tadi? Putri, ya silahkan dinyalakan kameranya, Putri. Putri, silahkan. Iya Romo, kagum Romo, tubuhnya bisa kayak gitu, fleksibel banget. Iya, tapi saya nggak bisa kagum kalau nggak bisa lihat kamu, Putri. Maaf Romo, sinyal di wifi lagi itu, jundet-jundet. Sinyal wifi di kos lagi jundet-jundet. Oke, tadi jawabanmu apa, Mbak Putri? Kagum, badannya bisa fleksibel seperti itu. Oke, kalau ada sisi dari hidupnya Mbak Putri yang harus diubah, ditekuk-tekuk biar lentur seperti emasnya tadi. Kira-kira bagian dari hidup kamu yang mana sih yang masih harus diperbaiki, dimasukkan ke bengkel, dimasukkan ke reparasi, biar berfungsi lagi, biar kita tambah seperti anak yang cute tadi ya, tidak seperti sosok yang hitam tadi. Silahkan Mbak Putri. Lebih ke sifat negatifnya gitu Romo. Oke, sifatnya Mbak negatifnya Mbak Putri apa sih kalau kita boleh tahu? Emosian Romo. Oke, emosian ya teman-teman. Mari kita catat di dalam buku harian kita bahwa Mbak Angelica Putri itu emosian ya. Maka kalau lagi emosian mari kita lari ya dari Mbak Angelica Putri. Oke, kita ke siapa ini ya? Yang sudah ada kameranya dulu aja. Octavianus dan Frater yang cari perhatian di sana. Yuk, Octavianus. Ya, Romo. Ya, sudah menonton tayangannya? Sudah, Romo. Oke, kira-kira kalau ada bagian tertentu dari hidup kamu yang harus masukkan ke dalam bengkel ya, agar bisa lentur ya, agar bisa ini ya. Apa kalau dalam hidup membiara itu istilahnya apa ya? Terbuka terhadap Allah yang sedang membentuk dirimu. Apa sih yang menurut kamu masih perlu dibentuk ya? Mumpung kamu masih seperti tanah liat, masih bisa dibentuk, belum seperti besi tua kayak saya ini ya. Ini sudah agak sulit dibentuk ya. Tarekat sudah nyerah ya, sudah give up, dah kasih call kekal aja Romo Andalas ya. Udah tua ya, udah kerja lah. Mungkin terkadang itu datang sifat malasnya itu Romo. Oke, sifat malasnya Octavianus itu kalau kita boleh tahu ciri-cirinya kayak apa sih? Kan tidak selalu bisa kita lihat ya di luar. Oh gitu. Ya. Kalau sudah malas itu biasanya tidur itu Romo. Oke. Entah mau biar kerja apa maksud tugas-tugas itu udah kayak tinggalkan gitu Romo. Nantilah tidur dulu aja lah. Oke, tidur dulu aja lah. Iya. Ya, istilahnya apa kalau dalam psikologi? Mulai dengan P, berakhir dengan I. Sifat menunda pekerjaan. Ini penyakit yang sangat umum di kalangan mahasiswa. Apalagi menjelang tugas akhir. Wah, nggak ada kuliah ya, tinggal nulis skripsi. Enaknya tidur ya, nantilah ya, bulan dulu ya. Nanti malam aja ngerjain skripsinya ya. Putri, Putri. P sama I kan Putri. Ya. Setelah P, R. Apa ya? Titiknya agak banyak ya. Ini istilah yang psikologi. Istilah dalam psikologi. Sikap mau menunda sesuatu daripada mengerjakannya sekarang. P, R, O. Ya, di teologi tidak terlalu populer istilah ini ya. Maka kalau Octavianus cari tahu teman-temanmu di teologi, mungkin mereka juga tidak tahu ya.
Ya, prokrastinasi. Itu nama kerennya untuk menunda-menunda pekerjaan, guys. Ya, maka di beberapa kelas saya harus agak marah sedikit ya, karena sikap mau menunda-nunda pekerjaan itu ya, disuruh survei ke Gua Mari aja nggak berangkat-berangkat ya. Nah, harus dikasih keras ya, peringatan keras ya, biar kena mentalnya ya, kena mental atau kena mental ya. Oke, terima kasih Octavianus. Kita ke Suster Ivoni. Ya. Oke, Suster. Sulit nggak sih, Suster, melihat sisi yang menurut Suster perlu diperbaiki, masih perlu dikembangkan dalam diri Suster? Mumpung ini masih semester 2 ya. Nah, masih ada 6 semester. Apa sih, Suster, yang menurut Suster ini kayaknya masih menjadi sisi yang perlu saya kembangkan? Sepertinya sama sih kayak Udorokto juga. Kadang rasa malas turun. Oke ya. Padahal di biara kayaknya hidupnya kurang lebih ya lumayan toh. Ya. Tidak perlu masak ya. Masak Romo kalau. Oh, masak ya. Ya. Kalau nyetrika sendiri saya percaya sih ya. Nah, tapi di banyak biara itu seperti Buder Okto pasti tidak masak ya. Sekurang-kurangnya pada ritme harian ya sudah ada pemasak yang ada di sana. Oke, jadi kemalasan juga. Apakah yang satu rumah Buder Cek Juang, kemalasan ini penyakit menular di biara Omi? Kalau dari saya, apakah kalau Buder Juang kan ya pernah bekerja jadi misionaris ya. Ya, kira-kira apa ya, kembali duduk sebagai mahasiswa kayak gitu berat nggak ya? Lebih baik aku jadi misionaris daripada jadi mahasiswa yang ngerjain paper terus ya. Yuk, Buder Juang. Tadi pertanyaannya apakah menular ya, Romo? Enggak sih, tapi kalau Buder Juang sendiri apa ya sisi yang menurut kamu masih perlu kamu kembangkan ya setelah kamu melihat hidup kamu kurang lebih hampir 1 tahun ini ya. Kita berharap bahwa terutama pada semester pertama ya paling lambat apa ya tahun pertama hal-hal tentang manajemen diri ya itu diharapkan kita udah selesai ya. Jadi pengelolaan diri kita bahkan di semester 2 itu lebih banyak ini ya mengembangkan social soft skills ya. Kemampuan sosial ya, bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi, bisa berorganisasi, sehingga kita itu tidak jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Kuliah pulang tapi sudah mulai jadi sekurang-kurangnya mahasiswa kura-kura ya. Kuliah rapat. Atau jadi mahasiswa kubis. Kuliah bisnis Mbak Clara. Dan masih banyak tipe-tipe mahasiswa yang ada di sana, Dharma. Kalau Buder Cek Juang sendiri, sisi apa sih, Der, yang kamu merasa masih perlu diperjuangkan di dalam diri kamu? Kalau dari saya, Romo, soal kemalasan itu tergantung timingnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada tugas yang menarik bagi saya untuk mengerjakan saat itu juga saya langsung mengerjakan, tapi masa tiba-tiba ada tugas yang buat saya kayak nanti aja dulu lah, nanti masih ada waktu itu yang kemudian menunda-nunda terus.
ketika diingatkan teman atau siapapun lalu lihat di deadline-nya baru mengerjakan deadline, dan itu saya nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba dapat nilai bagus berarti karya Roh Kudus, tapi karena yang saya kerjakan kalau misalnya deadline itu ya asal kerja saja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya masih ada rasa malas juga sih dalam diri saya, tapi berusaha untuk oke lah move on dari sikap seperti itu. Walaupun kadang masih datang juga, tapi harus berusaha untuk tetap sebagai seorang mahasiswa yang bijak dan juga bruder yang baik. Begitu, Romo. Oke ya, jadi Moody. Kalau senang saya segera kerjakan. Kalau saya nggak senang nanti saja ya. Kalau dosennya menyenangkan ya saya segera kerjakan. Kalau dosennya nyebelin ya, padahal di kampus pendidikan yang nyebelin syukur kepada Allah ya, mestinya tidak banyak sih. Kalaupun mungkin ada ya. Tapi lumayan loh kalau nyebelin tapi SKS-nya banyak ya. Oke. Bruder dan teman-teman, kita sudah masuk ke sisi-sisi inner demon kita yang perlu kita kenali ya kalau kita mau change the world. Nah, siang hari ini kita lebih simpel ya, teman-teman. Kita tidak akan seperti tokoh-tokoh besar dunia yang mengulang-ulang refrain yang sungguh mereka hidupi dalam hidup mereka, yaitu change the world. Nah, kita mau lebih simple, change some minuscule corner of it ya. Itu artinya apa sih? Kita mengubah bagian yang paling pojok, paling cuilik ya dari dunia kita ya. Karena nanti teman-teman masih ada waktu ya. Sekarang ini di kemahasiswaan Sanata Dharma kita lagi mikir-mikir ya. Kalian ini sebaiknya pendampingan DPA-nya apakah cukup 2 semester atau kayaknya kita butuh 8 semester ya. Karena kadang-kadang justru pada saat yang dibutuhkan itu ya pada semester-semester yang rawan ya. Semester 4, semester 5 ya. Misalnya di beberapa prodi itu ada romo-romo yang cerita, di prodi saya itu semester 4 dan semester 5 paling rawan ya. Ini sebuah prodi yang banyak mahasiswinya karena terjadi banyak kehamilan pada semester 4 dan 5 ya. Maka itu dianggap paling rawan ya. Dan tentu seperti kamu dengar juga, mudah-mudahan disampaikan juga ya ketika ngobrol dengan Romo Bagus dan terutama dengan BR3. Kita mulai dapat kasus-kasus yang serius ya di Sanata Dharma. Salah satunya adalah mahasiswa bunuh diri. Sudut hidup kita seperti Mbak Taylor Swift ini ya, sama teman sebelah rumahnya. Ya, baru bilang I love you ditutup ya. Gordenya. Mungkin seperti ini juga ya kalau kalian di kamar kos ya. Pertanyaan setelah ini adalah kita tadi sudah mencoba melihat
ya sisi-sisi hidup kita, hal-hal yang kita mulai kenali, ini kayaknya sisi-sisi yang kurang baik ya dalam diri saya. Pertanyaan selanjutnya adalah, sisi-sisi mana dalam hidupku yang mau ku kembangkan selama aku kuliah di sini? Apakah seperti ini? Malam minggu mau ke Malioboro? Enggak, aku mau ngerjain tugasnya Romando. Can't you see that I'm the one who understands you? Been here all along, so why can't you see you belong with me? Standing by you, waiting at your back door all the time. How could you not know, baby? You belong with me. You belong with me. You belong with me. Have you ever thought just maybe you belong with me? Oke. Nah, teman-teman, kita mencoba melihat best part of you. Dan sekarang kita mau tanya-tanya Mbak Clara. Ya. Kira-kira Mbak Clara, sisi yang mau Mbak Clara kembangkan apa sih Mbak Clara, kalau saya boleh tahu? Sisi dari dirinya Mbak Clara yang Mbak Clara pengen banget ini berkembang ya, dan mungkin bahkan menonjol. Semangatnya, Romo. Semangatnya, mengapa semangatnya perlu ditonjolkan Mbak Clara? Karena kadang tuh masih males, apa ya, ya rasa malesnya itu lebih mempengaruhi hidup gitu, Romo, ketimbang semangatnya. Oke, jadi semangatnya Mbak Clara, padahal Mbak Clara itu kalau saya buka Zoom ya, Mbak Clara itu udah ada di situ. Wah, saya itu senang sekali ya, Mbak Clara itu selalu nomor 1 ya di kelas saya ya, selalu sebelum saya masuk aja Mbak Clara sudah berdiam bersemayam di situ ya. Nah, itu adalah tanda-tanda semangat juga Mbak Clara. Meskipun mungkin masih mudi ya semangatnya ya. Nah, mungkin di tempat saya ya pasang on cam ya. Nanti di dosen lain off cam ya misalnya. Oke, Mbak Clara. Mbak Clara pengen siapa melanjutkan percakapan kita, Mbak Clara? Suster Yohan. Oke, silahkan yang sudah disebut oleh Mbak Clara. Sambil diketik Mbak Clara, biar teman kamu yang mungkin pendengarannya agak kurang atau terlalu bising. Oke, Suster Yohan. Silahkan, Suster. Ya. Audionya dinyalakan dulu. Masih pertanyaan sama ya, Romo ya? Pertanyaannya sama dengan pertanyaannya untuk Mbak Clara, Suster. Mungkin supaya setia pada komitmen mungkin, Romo, karena sama juga dengan teman, sering menunda-nunda dan malas. Jadi supaya memang selalu ada komitmen supaya tetap setia pada apa yang sudah saya targetkan. Misalnya harus belajar, kalau ada waktu luang ya belajar, jangan gampang sekali diajak jalan, ayo jalan keluar padahal banyak tugas. Jadi dengan adanya Ya, ini Suster Ivoni mau ngajak jalan, mengurungkan niatnya ya. Ternyata Suster tambah galak kalau diajak jalan ya. Iya. Terutama yang di tukangan itu ya. Apa sudah nggak punya sepeda motor ya,
paling banter ke Malioboro, ya nggak bisa jauh-jauh, ya. Ya sewa sepeda motor dong, ya. Biar agak lebih jauh ya. Atau janjian sama Budir Jack Juang ya, minta digoncengin. Oh, sepeda motornya keren loh teman-teman, sepeda motor lagi. Jadi bisa untuk ngetrail ya, bisa agak jauh ya. Nanti tinggal janjian sama Budir Jack Juang, sister ya. Kalau waktu tidak banyak ya pakai sepeda motor ya, jangan pakai sepeda ya. Oke, jadi komitmen, wah ini berat sekali ya, sister, untuk para sister ya, nanti dikaulkan lagi ya. Kaul keempat ya, yaitu kaul rajin kuliah ya. Selain kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan ya. Oke, mumpung Mbak Gracia Sevanya Sinaga sudah nyala kameranya, nah, sekalian aja Mbak. Kalau buat Mbak Gracia Sevanya Sinaga, sisi yang menurut kamu masih pengen kamu kembangkan apa sih Mbak selama 4 tahun ini? Selama 3 tahun ke depan lah ya. Misalnya ya, Romo saya tuh pengen sekali ya ikut program yang ke Korea itu loh. Ya, masuk cuman nonton artis Korea dari layar laptop ya, kan mending datang ke sendiri ke sana Romo. Saya mau kuliah di Sugeng biar bahasa Korea saya juga berkembang. Temenan saya juga internasional, nanti pulang dari Jogja itu mama papa saya ya pasti terpesona ya, kok anakku jadi seseorang yang hebat sekali ya kuliah di Jogja. Apakah seperti itu Mbak Gracia? Enggak, Romo. Oh, okay. Oke, kira-kira 3 tahun ini apa sih Mbak Gracia yang pengen kamu kamu lakukan terutama untuk pengembangan diri kamu, Mbak Gracia? Aku lebih mengarah ke speaking sih Romo, kayak berbicara di depan umum gitu. Oke, memang di sana jarang diminta bicara di depan umum gitu, Mbak Sinaga? Enggak Romo, kan aku orang yang kurang pede gitu loh Romo. Jadi untuk itu ya berusaha supaya lebih pede, caranya ya memulai hal-hal yang kecil dulu loh Romo gitu, kayak mau berani berbicara di depan umum ataupun berpendapat gitu Romo. Oke, kita sambung aja ya Mbak Gracia dengan teman kamu yang kemarin ikut LKTM, siapa ya? Yang izin dari kuliah saya. Siapa yang ikut LKTM kemarin guys di grup ini? Si Immanuel Anju. Oke, Immanuel Anju. Kok Buder tahu juga? Buder ikut juga? Enggak, Romo. Kan Oke, Immanuel Anju. Iya, Romo. Oke, sharing-sharing dong Mbak. Kemarin LKTM ngapain aja sih? Jangan-jangan cuma buang waktu ya. Saya kan rugi ya ngasih kamu izin ya. Yuk, Mbak Anju. Banyak, Romo. Oke, diceritain dong. Biar teman kamu kepengen ya. Rugi kemarin nggak ikut ya. Di kegiatan itu saya sama Helena. Mana Helena? Oke, dua-duanya ikut ya. Iya, Romo. Kalian direkrut atau daftar sendiri? Daftar sendiri, Romo. Oke, ada biayanya, Mbak Immanuela, gratis? Ada. Ada biayanya. Berapa sih bayarnya? Cuma 50.000, Romo. Oh, 50.000. Ya nggak perlu diganti kan? Nggak perlu. Siapa tahu lumayan loh 3 porsi ini ya bakso. Oke, yuk cerita acaranya kemarin ngapain aja? Ada yang tadi Mbak Gracia itu kurang banyak latihan bicara di depan umum ya. Kayak gitu diajari nggak sih Mbak di sana kemarin? Iya, Romo. Di sana diajarin buat berlatih public speaking. Oke, kamu sendiri seperti Mbak Gracia, belum banyak kesempatan omong di depan umum gitu? Benar, Romo, masih kurang percaya diri untuk berani mengungkapkan pendapat di depan banyak orang.
Oke, pantesan siang ini lebih percaya diri waktu omong ya. Kayaknya udah ada hasilnya ya, Mbak Immanuela ya. Oke, Mbak Helena mau nambahin? Apalagi yang kalian kerjain kan agak lama ya, 4 hari ya kalian. Selain diajari public speaking, apalagi sih Mbak acara yang menurut kamu berkesan secara pribadi? Sikap kepedulian, Romo. Sikap kepedulian tuh misalnya sikapnya seperti apa, Mbak? Contohnya apa, Mbak Helena? Peduli terhadap lingkungan sekitar, Romo. Oke, contohnya apa, Mbak? Terhadap lingkungan, lalu kebersamaan juga, Romo. Iya, Romo. Oke, jadi kita nggak ngurusi diri sendiri, melainkan juga melihat kebutuhan orang lain, ya. Maka Iya, ada Romo. kata solider, ya. Solidaritas. Nah, kalau teman kita sakit, apalagi sampai meninggal dunia, ya, kita ya sedih, mungkin ikut tangis juga ya. Ya, meskipun beda angkatan, tetapi sanata dharma satu keluarga, ya. Pendikat satu keluarga, ya. Kita ada dalam suasana yang sama. Apalagi Mbak Helena yang bisa ditambahkan biar teman-teman kamu yang semester ini nggak ikut, siapa tahu semester depan mau ikutan, Mbak. Kalian kan jadi duta LKTM ya sekarang ya. Mungkin kalian akan jadi recruiter, orang yang merekrut mahasiswa-mahasiswi untuk ikut acara ini. Biar nanti 50.000-nya itu, wah itu nggak ada apa-apanya Romo, dengan semua yang kami raih ya. Kalau diminta membayar 5 juta aja saya mau kok, untuk ikut acara itu ya. Ya, ternyata kita didiemin ya, mereka diskusi sendiri ya. Beradaptasi, Romo, lalu berani untuk memimpin. Oke. Ya, terima kasih kalian berdua ya, yang sudah mencuekin kelas ini ya. Oke, teman-teman, nanti bentuk-bentuk kegiatannya akan banyak banget ya. Apakah itu membersihkan lantai ya, atau mengisi data di kolom-kolom Excel atau macam-macam ya. Yang pasti adalah hal-hal yang kita lakukan ini mengalami transformasi ya. Sehingga kemudian kalau dalam bahasa kita di pendikat tidak hanya kerja ya, tapi menjadi pelayanan, terutama kepada umat manusia yang lain. Nah, biar kalian, terutama yang usianya sudah 22, apalagi lewat ya, kalian jadi ingat apa artinya sih kalau kita udah usia 22 atau 20-an? Kadang-kadang ngenes hidup kita, tapi hidup kita juga magical ya. Instead of sleeping
happy dan kesepian seringkali jalan bareng ya, nggak sendiri-sendiri. Kata seorang filsuf, manusia bahkan menjadi misteri untuk dirinya sendiri. Saya nggak tahu banyak banget tentang kalian, tapi saya pengen tahu banyak banget tentang kalian. Ya. Mungkin yang sulit saya rasakan adalah I'm feeling 22 ya, karena itu udah jauh banget dari hidup saya. Kalau feeling 47, nah itu saya bisa cerita banyak ya pada kalian ya, karena usia saya 47 ya teman-teman. Bayangin dengan usia kalian yang 20-an, jauh banget ya. Oke, kita akan lanjut teman-teman, melihat sisi-sisi yang mungkin masih perlu kita kembangkan di dalam diri kita. Nah, kita sekarang ngecek-ngecek bahasa Inggris kalian ya, karena udah semester 2, pasti lancar seperti Mbak Cynthia tadi. Ya. Oke, kita ke Mbak Helena, pengen mendengarkan suaranya siapa? Jangan rapat dulu ya, Mbak. Oke, siapa di antara teman-teman kalian yang kamu pengen? Maria Agusita, Romo. Maria Agusita, silahkan Mbak Maria Agusita. Silahkan Mbak Maria Agusita. Kelihatannya Mbak Maria Agusita sedang feeling 22 ya, sedang merenung-renung ya, usia 22 tahun. Mbak Helena cari yang lain aja. Tidak bisa. Oke, sudah diteriaki Mbak? Temannya? Siapa Mbak Helena? Lucia Ari, Romo. Lucia Ari. Silahkan Mbak Lucia Ari. Sambil diterjemahin ya Mbak Lucia Ari ya, setelah dibaca ya. Kira-kira artinya apa ya? Silahkan Mbak Lucia Ari dibaca dulu. Suaranya belum kedengaran.
Kelihatannya ada persoalan audio di tempatnya Mbak Lucia Ari. Oke, Mbak Helena, pilih lagi teman kamu. Bruder Marianus Octavianus, Romo. Oke, Bruder Marianus Octavianus. Silakan, Bruder, dibaca. We cannot do everything, and there is a sense of liberation in realizing that this enables us to do something and to do it very well. It may be incomplete, but it is a beginning, a step along the way, an opportunity for the Lord's grace to enter and do the rest. Oke, ya kata ini nanti kamu taruh di kos kamu ya. Terutama kalau pas ngerjain paper nggak selesai-selesai ya. Sudah deadline, harus diantar ke kampus ya. Nah, ini bisa menjadi penyemangat hidup kalian. Oke, silakan Bruder. Gimana, Romo? Silakan diterjemahkan. Waduh. Waduh. Gampang, Bruder, bahasa Inggrisnya. Nah, saya bantu kalian ya, kata pertama, kita. Kita apa ini? Oke, saya terjemahkan aja kalau gitu ya. Kita tidak dapat mengerjakan segala sesuatu dan ada rasa bebas ketika kita sampai pada kesadaran. Ini memungkinkan kita untuk mengerjakan sesuatu dan mengerjakannya dengan sangat baik. Mungkin yang kita kerjakan itu tidak sempurna, tetapi ia merupakan awal, merupakan sebuah langkah di antara langkah-langkah yang lain. Sebuah kesempatan untuk bagi rahmat Allah, untuk masuk dalam hidup kita, dan mengerjakan hal-hal yang tidak dapat kita kerjakan. Dari Santo Oscar Romero, salah satu santo terbaru kita di dalam gereja Katolik. Dan ini senada dengan yang pernah dikatakan oleh Mother Teresa, saya kira lebih populer ya, barangkali daripada Oscar Romero bagi kalian. Kita tidak dapat mengerjakan hal-hal besar di dunia ini, kita hanya dapat mengerjakan hal-hal kecil dengan kasih atau dengan hati yang besar. Oke, mari kita renung-renungkan lagi hal-hal sudah kita bicarakan sampai sejauh ini. Kiss me out of the beautifully nightly beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning stand. You wear those shoes and I will wear the dress. So kiss me beneath the milky twilight, leaning out on the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the bed and make the fireflies dance, silver moon sparkling. So kiss me. Hanging time, bling bling, bring your flowered hat. We'll take the trail marked on your father's map. Oh, kiss me
So kiss me. Nanti bisa dicek dunia kalian itu apakah masih seluas kamar kos kalian ataukah sudah lebih luas sebesar kampus. Kiss me beneath the milky twilight lane. Out on the moonlit floor, lift your open hand, strike up the band and make the fireflies dance, silver moon sparkling. So kiss me. So kiss me. Oke, rekan-rekan, saya mengawali kelas ini dengan bertanya kepada kalian untuk mengubah bagian dari dunia kecil kalian. Nah, dunia kecil kalian itu seperti apa? Apakah masih di sekitar kos? Apakah sudah seluas kampus? Ataukah masih kampus Kota Baru? Ataukah lebih luas dari itu? Paling gampang adalah terutama buat kalian yang semester 2 ya. Siapa yang belum pernah ke kampus Merican? Ya. Di situ ada kampus 1 dan kampus 2. Kalau sudah ke situ, siapa yang belum pernah ke kampus Paingan? Jauh banget kan kalau belum pernah. Nah, kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4, kampus 5 itu kalau tidak ada pandemi guys, saya setiap hari berkeliling dari satu kampus ke kampus lain ya. Saya nyetelika jalan Kaliurang ya. Saya nyetelika jalan Abu Bakar Ali. Saya nyetelika jalan Gejayan ya dari pagi sampai sore ya. Nah, lumayan banyak habis di jalan. Dan dunia saya juga lebih luas barangkali dari dunia kalian sekarang. Yang saya bayangkan tentang orang muda tentu selain kalian di kampus 5 juga ada teman-teman di UGM, ada anak-anak SMA di SMA Selagujo, saya juga dulan ke sana. Saya juga dulan ke UNY, saya juga dulan ke kampus-kampus. Oke, rekan-rekan, harapannya adalah dunia kalian akan menjadi semakin luas, sehingga itu menjadi medan buat kalian untuk berkarya, untuk memberikan perhatian. Dan ini ada sebuah kisah di dalam teks ya, tentang seorang anak yang menyelamatkan ya starfish ya dari laut, dan kemudian ditanya ya, kamu ngapain ya nyelamatin starfish itu? Toh mereka nanti akan dibawa oleh air lagi ke darat, masa kamu akan nyemplungin lagi ke laut lagi ya? Sebenarnya kamu mau nyelamatin mereka semua. Dan anak ini bilang, enggak kok, saya cuma nyelamatin ikan-ikan yang bisa saya selamatkan aja ya. Nah, dan itu yang saya coba lakukan ya, dengan bolak-balik dari daratan dan kemudian membawanya kembali ke lautnya. Don't worry about saving every starfish or righting all the world's injustices. Nggak usah khawatir teman-teman. Tanggung jawab kita tidak menyelamatkan seluruh dunia, tetapi bagian dari dunia yang dekat dengan kita. Nah, maka tugas kalian hari ini, mumpung ini hari Jumat ya teman-teman, kalian bisa melakukannya mulai nanti sore, besok, hari Minggu, atau nanti mulai Senin lagi. Do something with love for someone today.
lakukanlah sesuatu dengan penuh cinta pada seseorang hari ini. Dan bersyukurlah bahwa kamu bisa membuat perbedaan di dunia ini dengan sesuatu yang kalian lakukan. Mudah-mudahan ya ini akan menjadi penyemangat buat kalian, dan buat kalian yang belum tahu, ini salah satu kabar yang menyentuh buat kalian. Ini penyanyi yang hari ini kita dengarkan lagu-lagunya, Taylor Swift. Dia dapat honoris causa dari kampus. Unless your specific emergency was that you desperately needed to hear a song with a catchy hook and an intensely cathartic bridge section. 90% sure the main reason I'm here is because I have a song called 22. And let me just say, I am elated to be here with you today as we celebrate and graduate New York University's class of 2022. Yeah. Bayangin aja Mbak Taylor Swift ini datang ke upacara kalian lulus dari Sanata Dharma, memberikan kata-kata sambutan, duduk di antara kalian. No one ever can. Maybe they aren't with us anymore. In that case, I hope you'll remember them today. Words are supposed to be my thing, but I will never be able to find the words to thank my mom and dad, my brother Austin, for the sacrifices they made every day so I could go from singing in coffee houses to standing up here with you all today, because no words would ever be enough. To all the incredible parents, family members, mentors, teachers, allies, friends, and loved ones here today who have supported these students in their pursuit of educational enrichment, let me say to you now, welcome to New York. It's been waiting for you. You and I both learned that you don't always get all the things in the bag that you selected from the menu in the delivery service that is life. You get what you get. And as I would like to say to you wholeheartedly, you should be very proud of what you've done with it. Today, you leave New York University and then go out into the world searching what's next. And so will I. Please bear in mind that I in no way feel qualified to tell you what to do. You've worked and struggled and sacrificed and studied and dreamed your way here today. And that I will, however, give you some life hacks I wish I knew when I was starting out my dreams of a career and navigating life, love, pressure, choices, shame, hope, and friendship. The first of which is life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. You can't carry all things, all grudges, all updates on your ex. Decide what is yours to hold and let the rest go. I'd like to say I'm a big advocate for not hiding your enthusiasm for things. Never be ashamed of trying. Effortlessness is a myth. Now you leave the structure and framework of school and chart your own path. Every choice you make leads to the next choice, which leads to the next. And I know it's hard to know which path to take. And as long as we are fortunate enough to be breathing, we will breathe in, breathe through, breathe deep, breathe out. And I am a doctor now, so I know how breathing works. I hope you know how proud I am to share this day with you. We're doing this together, so let's just keep dancing like we're the class of 22. Oke, rekan-rekan, nanti silahkan diputar-putar lagi pidatonya Taylor Swift. Keren menurut saya, salah satu yang ditulis di judul
video ini, jangan pernah malu untuk mencoba. Dan tadi dia juga bilang ternyata dalam diri kita itu banyak baggage ya, dan mungkin kita bisa nyoba ya. Misalnya, apakah kita selalu harus ngepoin mantan kita ya? Buang-buang waktu nggak sih? Nah, silahkan kalian jawab ya, karena yang punya mantan kalian ya. Saya kayaknya nggak punya mantan deh sampai sekarang. Oke, rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas ya. Masih mau ngepoin mantan? Buanglah mantan pada tempatnya. Terima kasih semuanya dan selamat ketemu lagi di pertemuan semester depan. Mestinya kalian akan ada acara dengan panitia, tapi acara untuk FCH kayaknya cancel ya guys, karena kayak acara di kampus sudah padat banget. Tapi kalau kalian masih pengen ikut acara Romo, saya itu bingung mau ngisi waktu kosong saya ya, ini bingung mau ngisi blank space saya ya. Hari Sabtu depan itu ada acara ya, kita ngundang kardinal, kita ngundang salah satu profesor dari UIN, dan kita ngundang guest speaker dari Red Cross Internasional. Kalau kalian mau ikut nanti tak kasih posternya ya. Terutama buat kalian yang pengen mengembangkan diri, dan kayaknya saya perlu ya ketemu orang-orang gede ya, biar saya terinspirasi. Oke, silahkan melanjutkan aktivitas, dan hari ini baru masuk, besok udah libur lagi. Enak banget sih kuliah. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Libur teman-teman.